Halo Sobat Gatsup Malang, bertemu lagi nih dengan saya Rizky Usana Putri yang akan membawakan podcast pada siang kali ini. Ya, kita balik lagi ke podcast Bumi Kita. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sebuah hal yang emang sangat amat disepelekan oleh masyarakat Indonesia, dan banyak banget nih berita-berita yang masuk tentang penumpukan yang ada di mana-mana yang menyebabkan tentang banjir, tanah longsor, apalagi kalau itu bukan ya sampah tentunya ya. Tapi jangan menganggap topik kali ini tuh bakalan berat kita bahas. Kita bakalan ngobrol santai aja sih. Jadi kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Kak Ahmad dan Kak Dela Putri yang merupakan narasumber yang hebat nih karena mereka tuh menjalankan program yang emang mengedukasi dan penuh dengan inspiratif. Ya, kita kenalan dulu nih bersama Kak Ahmad dan Kak Delia. Halo Kak Ahmad dan Kak Delia. Halo Kak Pisti, terima kasih ya sudah mengundang kami pada acara podcast pada hari ini. Ini selain podcast yang menghibur, kami juga akan berusaha semaksimal kami untuk membagikan pengalaman dan pemahaman kami tentang isu yang bakal kita bahas pada hari ini. Wah, sama-sama nih Kak. Jadi nih, sebelum masuk ke pembahasannya, saya tuh mau menanya-nanya sedikit dulu nih. Jadi kan kakak ini merupakan vendor dari program-program saat ini ya. Nah, bisa ceritain nggak sih sedikit kayak program apa yang sedang kakak jalankan saat ini? Boleh, tentu saja. Program kami itu berfokus pada mengedukasikan kepada masyarakat cara pengolahan sampah yang bertanggung jawab, seperti cara membuat pelatihan pupuk kompos dan juga workshop daur ulang, dan juga beberapa kampanye tentang sampah sekali pakai. Wah, menarik banget ya Kak, program yang dijalankan sih ya. Kalau boleh tahu nih, kakak berdua ini tahu nggak sih kayak sampah di Indonesia tuh saat ini tuh bagaimana situasinya? Ini sampah untuk yang ada di Indonesia ini besar banget Kak. Jadi tuh pada data yang ada itu tuh sekitar 67 juta ton sampah berhasil Indonesia hasilkan, dan 15% diantaranya adalah sampah plastik Kak. Jadi di sini tuh ada dari komunitas kami yang membuat prihatin Kak. Jadi itu dari sekian jutaan ton sampah, tuh separuhnya berakhir di laut lepas di Indonesia. Karena hal ini, Indonesia dijadikan sebagai salah satu negara dengan penyumbang sampah laut terbesar di dunia. Perlu kami pahami juga, kalau sampah ini bukan hanya merusak lingkungan sekitar Kak, Iya, tapi betul. juga mengancam satwa laut seperti halnya penyu, gurita, cumi-cumi, ikan dan lain sebagainya. Habitat mereka bisa terancam akan keberadaan sampah yang justru ini tidak baik bagi mereka juga. Di sini juga ada di masalahnya di sistem pengolahan sampahnya. Di daerah-daerah yang ada di Indonesia itu tuh masyarakat itu masih sangat bergantung pada TPA Kak. Iya, betul sekali sih saya Yang besar. lihat di masyarakat sini juga kebanyakan begitu Kak. Jadi gimana? Ya betul banget Kak. Jika boleh saya bagi, di sini tuh ada dua masalah utama. Yang pertama kita lihat dari sisi masyarakatnya dulu ya Kak. Iya. Masyarakat ini belum sepenuhnya sadar bahwa memilah sampah dan mendaur ulang sampah itu sangat penting. Mungkin menurut mereka sampah ya sampah, biarin aja gitu. Atau bahkan mereka juga berpikiran bahwa memilah sampah, mendaur ulang sampah itu tuh adalah tugas pemerintah dan komunitas-komunitas tertentu. Jadi itu mereka seperti masa bodoh, dan harusnya mereka memiliki sedikit kesadaran ya Kak, bahwa bumi kita ini harus kita jaga kan. Jika bukan kita siapa lagi? Iya. Harusnya mereka punya pemikiran bahwa oh ya harusnya saya membantu pemerintah dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik dan semacamnya. Ada lagi yang kedua, ini masalah utamanya dari sisi sistem Kak. Dari sisi sistem sendiri, masyarakat ini di beberapa daerah ini mungkin ada yang mulai tergerak ya Kak, tergerak hatinya untuk melaksanakan tugas mulia
tadi dengan cara memilah sampah dan memproduksi sampah dengan baik. Tapi itu ada kalanya saat mereka sudah memilah sampah, petugas yang memiliki hak untuk mengkoordinator itu tuh ceroboh Kak. Seperti pilihan sampah yang sudah ditempatkan di sebuah mesin itu malah tercampur menjadi satu kembali. Itu yang membuat masyarakat itu malas dan tidak semangat lagi. Mungkin menurut mereka, saya kok ini udah capek-capek ya milah-milah sampah, memproduksi sampah sebaik mungkin, tapi kok digini lagi, usaha kita sia-sia dong. Ya, gitu benar kan. sekali Kak. Dan yang terakhir ini tuh tentang masalah paling besar ya Kak di Indonesia ini adalah rendahnya tingkat daur ulang sampah. Jadi itu di Indonesia ini dari jutaan ton sampah itu sekitar 7-9% doang Kak yang bisa didaur ulang. Iya. Sementara ini sangat rendah ya Kak Iya, betul. dibandingkan negara-negara lain yang mendaur ulang sampahnya itu sekitar 30-50%. Jadi ini masalah yang sangat serius ya Kak. Wah, itu ngeri banget ya Kak. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia juga sangat-sangat amat rendah, apalagi tentang sampah. Sebenarnya itu di Indonesia ini bukan tentang kesadaran masyarakatnya doang yang emang rendah, tapi emang sistem dari pemerintahnya juga belum memadai. Nah, itu tuh kan terus tadi tuh Kak Adelia itu bilang kalau misalkan sistem sama fasilitasnya belum memadai Kak. Nah, itu emang tuh gimana sih, saya juga pernah dengar nih dari berita-berita itu kalau misalkan negara-negara maju ini mempunyai teknologi yang emang bagus untuk mengelola sampah, jadi kayak dipisahin antara anorganik dan organik. Nah, itu menurut kakak berdua nih, bagaimana sih langkah konkret yang bagus untuk menangani situasi sampah di Indonesia saat ini, apalagi kayak seperti kasus di Paselakan yang emang sampahnya itu menumpuk. Tentu saja secara yang paling ampuh itu edukasi, balik lagi ke edukasi masyarakat itu. Masyarakat sekarang itu terlalu menyepelekan tentang sampah. Jadi mau tidak mau kita harus mengedukasi ulang tentang cara mengolahnya dan apa manfaatnya, cara mengubah sampah yang dari masalah menjadi peluang. Dan terus yang langkah pertama itu dimulai dari memilah sampah, misalkan dari antara organik dan anorganik. Terus yang kedua itu cara menguranginya. Yang kedua itu mengurangi pemakaian sampah sekali pakai seperti plastik dengan cara mengganti ke tas belanja, membuat tas belanja sendiri. Dan yang paling utama itu adalah koordinasi atau kolaborasi dengan pemerintah supaya bisa mendapatkan teknologi atau fasilitas yang dapat menunjang dari kesadaran masyarakat tersebut. Ya, solusinya sangat banyak sekali ya Kak, saya dengar, dan mungkin dilakukannya ini benar-benar mudah ya dari yang terkecil dulu. Nah, itu tuh menurut kakak nih, apa sih tantangan terbesar untuk menjalankan solusi yang Kak Ahmad tadi bilang? Tantangan terbesarnya itu apa ya? Tentang konsistensi dan juga kebiasaan Kak. Mengubah pola pikir masyarakat itu butuh waktu ya Kak. Iya, betul sekali sih. Seperti contoh halnya ini masyarakat pada umumnya itu tahu bahwa sampah plastik ya itu tuh sangat amat berbahaya. Namun mereka dengan secara sadar tuh di saat memikirkan bahwa sampah itu tuh berbahaya, mereka masih menggunakannya dengan alasan bahwa itu tuh praktis. Dan yang kedua itu sama seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa ini masalahnya ada di sistem kita. Di daerah-daerah tertentu itu tuh ada fasilitas pengolahan sampah, namun masih sangat terbatas Kak. Masih sangat terbatas. Jadi jikalau masyarakat misal beberapa sudah tergerak untuk mengelola sampah, memilah sampah dan lain sebagainya, tetapi tidak ada bank sampah atau tempat pengolahan sampah yang baik di daerah mereka, itu kan mereka jadi bingung ya Kak. Ini tuh di sini mau dikemanakan sampahnya? Ya seperti itu. Nah, ya saya juga
lihat ya, anak-anak muda saat ini tuh emang enggan untuk membawa tote bag sendiri. Terus kayak kebanyakan pakainya tuh emang plastik yang sama sekali pakai. Nah itu kan otomatis bakalan menimbun sampah-sampah lebih banyak. Jadi sebaiknya mungkin memakai tote bag gitu ya kak. Iya. Nah dengar-dengar nih kak, saya juga pernah lihat di berita dan Instagram itu kakak tuh pernah melakukan kolaborasi dengan anak-anak muda, apa anak-anak milenial saat ini. Itu bagaimana sih kak, boleh diceritakan sedikit? Ya itu memang benar sekali. Para pemuda itu saat ini sebagai kayak kunci perubahan itu, karena para pemuda itu memiliki kreativitas yang tinggi dan juga energi yang banyak juga. Di komunitas kami itu sering melakukan kolaborasi dengan para influencer muda untuk melakukan kampanye dalam pengolahan sampah atau pengolahan sampah lainnya. Dan di komunitas kami juga itu mempunyai program yang bernama Eco Warrior. Di dalam program itu kami mengajari para pemuda-pemuda untuk belajar secara langsung membuat kompos atau juga mendaur ulang plastik atau membuat bisnis kecil dari bahan-bahan limbah. Wah menarik banget ya program yang emang dijalankan dengan anak muda itu ya. Jadi anak mudanya ini nggak bosan ya di rumah, atau lebih menyadarkan lah setidaknya jangan membuang sampah sembarangan dan bisa didaur ulang kembali. Nah saya mau nanya nih, tadi kan Kak Ahmad itu bilang tentang kompos nih. Lah itu tuh saya tuh bingung, bagaimana sih langkah awal dalam program yang kakak jalankan ini? Kalau cara sederhana itu, kita pertama kita memilih sampah, memisahkan antara organik dan anorganik. Yang organik itu contohnya itu seperti sisa makanan atau dan daun-daunan. Setelah dipisahkan, sampah organik tersebut kita taruh di wadah khusus untuk kompos, atau kalau tidak ya ember biasa juga bisa. Terus kita diamkan dan kita aduk secara berkala selama kurang lebih 4-6 minggu. Otomatis juga akan jadi popok kompos. Iya, dan tentu benar kata Kak Ahmad, di sini juga ada lainnya seperti sampah plastik. Ini kan banyak kreativitas yang bisa dilakukan. Ya. Contohnya seperti misal kita memiliki 1 atau lebih 2-3 sampah plastik bersih, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah plastik itu menjadi sebuah tas plastik, atau kita buat hiasan-hiasan rumah seperti vas bunga, atau bahkan alat-alat sekolah anak seperti kotak pensil. Nah, jadi dari hal kecil ini selain membawa perubahan bagi lingkungan menjadi lebih baik lagi, kita juga bisa mengambil peluang usaha kecil dalam pengelolaan limbah itu. Wah menarik banget nih kak. Jadi Eco Warrior ini bukan tentang hanya teori saja ya kak. Jadi tuh bisa mengajarkan bagaimana anak-anak muda ini mendaur ulang sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi. Apalagi hal bermanfaat itu bisa dijual kembali dan bisa mungkin mendapatkan uang juga ya kak. Iya. Ya nah terus ada nggak sih kak kayak cerita inspiratif nih dari anggota yang bergabung di Eco Warrior ini? Sebenarnya kalau cerita inspiratif itu ada banyak, tapi saya ambil contoh itu salah satunya adalah anggota pemuda Eco Warrior kami yang bernama Vargas. Iya. Dia itu seorang pemuda yang dulunya sebelum bergabung ke Eco Warrior yang tidak peduli dengan lingkungan, buang sampah sembarangan dan tidak mengerti apa itu daur ulang atau apa. Tapi setelah dia mengikuti beberapa program di Eco Warrior, dia mulai sadar dan mulai sedikit perlahan membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian dia mulai tertarik dan membuat kompos. Iya benar. Ada juga kelompok atau kumpulan pemuda yang membuat sebuah sampah plastik menjadi eco bricks, dan eco bricks ini diubah lagi menjadi sebuah kursi dan bank taman gitu kak. Nah dari produk yang mereka hasilkan ini mereka jual tuh ke taman-taman kota atau bahkan dijual ke sekolah-sekolah. Nah jadi dilihat dari sini kan mereka kan bisa bawa pengaruh besar bagi lingkungan kak. Ya betul sekali. Nah dan dari peluang ini juga mereka bisa menghasilkan penghasilan. Tuh. Luar biasa sekali ya kak. Jadi Kak Vargas ini benar-benar peduli banget nih setelah
bergabung di Eco-Warrior. Jadi Eco-Warrior ini benar-benar bukan termasuk teori saja ya Kak. Jadi mengambil tindakan yang emang langsung secara nyata. Ya, terus juga apa namanya? Saya juga menarik nih, pengen gabung nih ke Eco-Warrior ini. Tapi mungkin sebelum itu saya mau nanya nih, apakah ada kayak pesan atau nasihat deh buat kaum-kaum masyarakat di luar sana, apalagi anak muda seperti ya saya juga. Tentu saja ada Kak di sini. Saya ingin memberitahukan kepada para pemuda-pemuda yang mungkin dari generasi yang lebih baik di depannya, perlu kalian tahu perubahan itu seperti kita menanam benih. Kita memang tidak langsung melihat hasilnya itu bagaimana, tapi kita akan melalui proses yang cukup panjang dengan konsistensi dan kesabaran, dan itu akan menghasilkan buah yang manis, dan buah manis itu saya yakini akan menjadi dampak bagus bagi masa depan Indonesia kelak. Jadi untuk kalian jangan ragu untuk melangkah walaupun yang kalian terus hanya kecil ya. Nah, dengerin tuh para pemirsa, itu adalah mungkin bisa kalian ambil nih nasihat yang emang tadi Kak Adelia Putri sampaikan. Nah, saya tuh mau nanya-nanya aja nih Kak, ada sedikit pertanyaan, kan mungkin para pemirsa ini pengen gabung nih ke Eco-Warrior, apalagi terus saya nih, soalnya menarik banget ya Kak, program-program yang dijalankan juga kayak benar-benar menyadarkan warga masyarakat Indonesia ini untuk peduli banget dengan sampah. Nah, itu bagaimana sih Kak caranya? Untuk caranya sebenarnya itu sederhana. Kakak itu tinggal buka sosial media komunitas kami atau juga website resmi Eco-Warrior kami. Di situ ada informasi lengkap tentang kegiatan kami dan juga cara daftarnya. Oh, benar, gampang sekali ya Kak. Jangan lupa nih buat kalian yang bisa nonton video ini, jangan lupa gabung nih ke Eco-Warrior-nya Kak Ahmad dan Kak Adelia, bener ya Kak? Nah, terus saya tuh pernah lihat nih Kak di Instagram, itu kalian itu punya program yang namanya Eco School, apakah benar Kak? Ya benar, Eco School itu salah satu program unggulan kami juga. Kita itu mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang pengolahan sampah dan manfaat dari daur ulang itu. Karena itu seperti kita bermain dan belajar cara mengolah sampah dengan baik, cara mendaur ulang, dan juga beberapa banyak cara lainnya. Benar juga yang dibilang sama Kak Ahmad tadi. Beberapa waktu lalu kami sempat datang ke pemukiman desa-desa seperti itu, dan kami membuat sebuah lomba mendaur ulang sampah, dan dan hasilnya itu cukup luar biasa Kak. Di sana itu banyak ide-ide kreatif yang disalurkan masyarakat pada lomba tersebut, terutama itu banyak yang memberi ide itu adalah anak kecil. Ngomong soal anak nih Kak, kan anak kecil itu belum tahu tentang Eco-Warrior dan emang mendaur ulang ya Kak. Itu gimana sih Kak caranya mereka itu bisa beradaptasi nih, kayak misalkan tahu nih cara mendaur ulang itu bagaimana Kak? Itu sih sebenarnya gampang ya Kak. Kayak mereka itu kan cukup paham sama apa yang kami bahas, walaupun sebelum perlombaan yang diajukan itu setidaknya kami beri waktu untuk kami menyampaikan pengalaman kami terhadap pengolahan sampah, dan mereka itu cukup cerdik Kak. Mereka itu dengan cepat memahami apa yang kami sampaikan. Iya, bahkan mereka itu setelah perlombaan ini selesai, mereka itu menyampaikan semua hal yang sudah kami lontarkan ke mereka itu ke orang tua mereka. Ya, jadi itu contohnya seperti mana juga, mereka memberitahu pada kami bahwa mereka itu berhasil membuat beberapa daur ulang sampah seperti bunga atau lain-lain sebagainya, seperti gantungan lampu. Terus bukan dari situ juga Kak, mereka juga bisa menghasilkannya lewat teknologi. Selain untuk produk daur ulang, dan mereka juga bisa dengan gampangnya membuat sebuah peraturan tentang sampah gitu Kak, kebijakan lingkungan. Iya, itu beneran menarik banget nih Kak, apalagi anak-anak kecil nih, soalnya kayak saya juga kadang emang udah remaja nih, saya juga kadang masih suka menyepelekan, apalagi nih anak kecil yang emang udah sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Nah,
Kakak ini kan vendor dari Equarium nih. Apa sih harapan kakak untuk 5 tahun ke depan untuk program ini? Untuk harapan kami itu sebenarnya sederhana tapi angkanya besar. Kami ingin melihat lebih banyak kami ingin melihat lebih banyak komunitas-komunitas seperti kawan kami yang tidak lingkungan, seperti banyak masyarakat yang belum menjaga kesadaran. Karena untuk menjaga lingkungan sosial itu dibutuhkan secara bersama-sama, tidak hanya satu pihak saja. Mungkin gitu saja podcast yang pada kali ini. Pembahasan yang mereka bahas itu sangat-sangat amat menarik dan saya juga tentunya itu tertarik nih bergabung kepada Equarium mereka karena kisah mereka tuh inspiratif, terus juga punya kisah yang emang nyata, terus banyak tindakan yang emang menghasilkan hasil yang baik gitu. Terus mungkin itu saja yang emang saya bisa sampaikan pada podcast kali ini. Saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tapi jangan lupa bagiin episode ini ke teman-teman kalian dan masyarakat lainnya juga. Jangan lupa jaga bumi kita.